Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian sehat selalu. Perkenalkan, nama Ibu Rini Amelia dari mahasiswa magang 3 YIN Bengkulu. Kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang mengidentifikasi unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. KD 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek yang dibaca atau didengar. Apa itu cerpen? Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu karya sastra. Cerpen dapat menjadi sarana untuk mengungkapkan gagasan, ide, dan pikiran dengan gambaran-gambaran pengalaman tentang kehidupan. Unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. 1. Tema cerita. Tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra. Sebagai contoh, sebuah cerpen dapat bertema keadilan, persahabatan, atau kecerdikan. 2. Alur cerita adalah peristiwa yang jalin-menjalin berdasarkan urutan atau hubungan tertentu. Dalam sebuah cerita terdapat alur maju dan alur mundur. Alur maju adalah jalan cerita yang menyajikan urutan dimulai dari awal perkenalan menuju penyelesaian secara berurutan atau sistematis. Alur mundur adalah alur yang menyajikan cerita yang dimulai dari masa depan kemudian menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Ketiga, tokoh atau penokohan. Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif. Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang bagaimana watak tokoh tersebut. Ada 3 jenis penokohan, yaitu protagonis, yaitu tokoh yang berwatak baik; antagonis, yaitu tokoh yang berwatak jahat; protagonis, yaitu penengah antara tokoh protagonis dan antagonis, atau juga bisa disebut tokoh pembantu atau tambahan. 4. Latar ialah penempatan waktu dan tempat beserta lingkungannya dalam prosa fiksi. Latar terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. A. Latar tempat, mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. B. Latar waktu, berhubungan dengan masalah, kapan, menunjuk pada waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. C. Latar sosial, mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Kelima, sudut pandang adalah cara penulis memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Umumnya, penulis menempatkan diri pada posisi orang ketiga dengan menggunakan kata ganti dia, atau orang pertama menggunakan kata ganti orang pertama aku atau saya. Demikianlah pembelajaran hari ini yang bisa Ibu sampaikan mengenai mengidentifikasi unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.